pintunya ya. Oke, silakan duduk ya. Bisa? Ya. Oke, silakan. Terima kasih, Bu. Oke, kamu sudah duduk sekarang nyaman? Baik, sudah, Bu. Terima kasih. Oke, oh ya, nama kamu siapa ya, Di? Nama saya Dita, Bu. Salam kenal ya, Di kita. Perkenalkan juga nama saya Puspa Dewi, bisa dipanggil Ibu Sandi. Baik, Bu. Oke, apa kabar Di kita? Kalau saya baik, Bu. Kalau Ibu, apa kabar? Ibu juga baik, Di. Sebelumnya apakah kamu sudah pernah masuk ke ruangan BK? Untuk itu belum, Bu. Ini pertama kalinya bagi saya. Oh, tapi sebelum kamu kesini, kamu dari mana ya, Di? Tadi saya dari kantin, Bu. Oh, dari kantin. Oh ya, tadi ada mata pelajaran apa, Di? Tadi ada mata pelajaran IPA, Bu. Oh ya, tujuan kamu mencari Ibu kesini kenapa ya, Di? Saya ingin melakukan konseling. Oh, ingin melakukan konseling ya. Ibu sangat senang kamu mau datang ke ruangan saya ini untuk melakukan konseling. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah. Oke, baiklah. Kalau begitu, Ibu jelaskan ya terlebih dahulu pengertian dari konseling. Oke, konseling adalah sebuah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konselingnya untuk membantu konseling dalam memecahkan masalah-masalah yang konseling hadapi saat ini. Jadi, kamu yang memecahkan masalahmu yang dibantu oleh konselor. Saya sebagai konselor, kamu sebagai konselingnya. Oke, selain itu juga ada asas-asas dalam konseling nih. Yang salah satunya asas kerahasiaan. Jadi yang dimana kamu tidak perlu takut untuk mengungkapkan apa yang kamu katakan kepada saya, karena yang tahu itu saya dan kamu, dan tentunya pasti Tuhan yang tahu ya. Dan juga ada asas keterbukaan nih, yang dimana asas keterbukaan ini konselor harus terbuka untuk bercerita kepada konselor. Jadi apa yang kamu miliki permasalahannya, kamu ceritakan kepada saya. Oke, seperti itu. Jadi apakah kamu mengerti sekarang, Devita? Iya, Bu, saya mengerti. Oke, sebelum kita mulai membahas permasalahan yang kamu hadapi ini ya, sebaiknya kita membuat kesepakatan untuk proses konseling ini, Di. Apakah 40 menit sudah cukup, Di, untuk waktu kita melaksanakan konseling? Saya rasa sudah cukup, Bu. Oke, baiklah. Karena kita sudah menyepakati ya waktunya selama 40 menit yang kita gunakan nanti dalam konseling ini. Nah, sekarang coba kamu ceritakan masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Jadi begini, Bu. Saya merasa takut kalau saya melihat orang marah-marah, Bu. Nah, apalagi kalau orang itu marah dengan kata-kata yang kasar, Bu. Maksud kamu bagaimana ya, Di? Jadi begini, Bu. Misal nih, saya melihat orang yang sedang marah atau dimarahi, atau orang yang marah pada saya, Bu. Saya itu langsung merasa ketakutan gitu, Bu. Seperti deg-degan itu dan gemetaran. Oh, coba Dinda tuh ceritakan pada saya bagaimana permasalahan kamu ini bisa terjadi ya, Di? Jadi begini, Bu. Nah, dulu saya itu baik-baik saja, Bu. Malah saya melihat orang yang marah itu, saya menanggapinya dengan biasa-biasa saja. Namun sejak perusahaan ayah saya naik tuh, Bu, dan ekonomi keluarga lebih berada, ayah saya itu menjadi lebih egois, Bu, selalu menyombongkan diri, menyombongkan hartanya gitu, dan dia menganggap kami tidak berguna, maksudnya saya sama ibu saya gitu. Jadi, nah, pernah nih suatu ketika ayah saya memarahi kami dulu. Terkadang juga ayah baik. Nah, setiap ibu saya nih menasihati ayah pasti marah, dan marahnya juga dengan saya, padahal saya tidak tahu apa-apa. Jadi sejak saat itu saya melihat orang yang dimarahi, saya merasa sangat takut dan merasa cemas, Bu. Oke, Ibu memahami ya apa yang kamu rasakan itu. Kamu sangat cemas dan terganggu akan keadaan ini ya, Di. Iya, Bu, terima kasih. Oke, baiklah. Jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma dan cemas akibat ayah kamu yang sering memarahi kamu. Iya, Bu, mungkin seperti itu. Oke, Dita, apakah kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas? Iya, Bu. Saya sangat ingin untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, baik. Saat ini sangat tepat ya bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini ya. Baik. Oke,
Tujuan konseling kali ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Dek Dita dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang sedang kamu rasakan. Maksud ibu ini konseling yang kita akan lakukan lalu ini berupa sebuah bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat dari cemas yang kamu rasakan. Lalu saya harus bagaimana ya Bu ya? Begini ya Di, Ibu akan memilih beberapa teknik atau cara yang harus kamu pelajari bersama Ibu ya. Kita akan menggunakan teknik desensitasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat Dita cemas. Oke, mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, dan sampai keadaan kamu yang paling tinggi gitu ya. Jadi Dita juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah. Sehingga manusia harus berinisiatif untuk mencari solusinya, seperti itu Di. Baik Bu, saya setuju dengan teknik yang Ibu akan gunakan ini. Oke, karena kamu sudah setuju dengan melakukan teknik ini, sekarang mari kita mulai. Kamu bisa pejamkan matamu dan tetap melakukan relaksasi dengan duduk tegak. Oke, kita mulai. Kamu bisa fokus dulu, relaksasi dengan duduk tegak. Oke, kamu bisa duduk tegak. Sekarang Ibu akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringat terlebih dahulu, sehingga sedang dan yang terberat. Oke, Ibu akan menambahkan lagu supaya kamu lebih rileks lagi. Oke, kamu bisa duduk tegak dulu ya Di ya. Oke, tarik nafas dulu, kita fokus. Oke, sekarang Ibu akan menyebutkan keadaan atau situasi kamu yang ringan terdahulu, sedang hingga yang terberat ya. Ibu akan menambahkan lagu supaya kamu lebih rileks. Oke. Jika kamu membayangkan dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, silakan langsung gelengkan kepalamu. Apa kamu mengerti, Dik? Siap Bu, saya mengerti. Oke, tetap tenang, rileks. Bayangkan kamu sedang berada di ruangan keluarga dan melihat ibumu sedang berbincang-bincang dengan ayahmu. Kemudian ayahmu memarahi ibumu sampai ibumu menangis. Lalu ayahmu menghampirimu, kamu sedang duduk dengan raut wajah dan melihat raut wajah ayahmu yang begitu marah. Ayahmu menghampiri kamu yang sedang duduk dengan raut wajah yang sangat marah. Ibu, saya takut Bu membayangkannya Bu. Oke, kamu silakan duduk tegak terlebih dahulu. Duduk yang tegak, yang santai ya, fokus. Oke, sekarang Ibu akan menyebutkan keadaan atau situasimu yang ringan, sedang, hingga yang terberat ya. Ibu akan menambahkan lagu supaya kamu lebih rileks. Oke. Jika kamu membayangkan dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, silakan langsung. Oke, sekarang Ibu akan menyebutkan keadaan atau situasi yang ringan, sedang, hingga yang terberat ya. Ibu akan menambahkan lagu supaya kamu lebih rileks. Jika kamu membayangkan dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, silakan langsung gelengkan kepalamu. Apa kamu mengerti, Dik? Ya Bu, saya mengerti. Oke, pejamkan matamu, tetap tenang, rileks, tenang, duduk tegak. Bayangkan kamu sedang berada di ruangan keluarga dan melihat ibumu sedang berbincang-bincang dengan ayahmu di luar. Setelah berbincang-bincang, kemudian ayahmu memarahi ibumu sampai ibumu menangis. Lalu ayahmu menghampiri kamu yang sedang duduk dengan raut wajah ayahmu yang begitu marah. Ayahmu menghampiri dirimu dengan raut wajah yang begitu marah. Sekarang ayahmu berbicara denganmu dengan suara yang begitu tinggi.
Dan bayangkan wajah ayahmu yang sedang marah itu. Ibu, saya takut Bu membayangkannya Bu. Oke. Baik, kamu takut membayangkan. Sekarang buka matamu dulu ya. Buka matamu. Oke, tarik nafas dari hidung. Hembuskan dari mulutmu. Hembuskan secara perlahan. Oke. Sudah? Kamu sudah mulai sedikit tenang? Oke. Apa yang kamu rasakan tadi di Dita? Saya ngeri Bu. Awalnya biasa saja. Tapi ketika saya mulai membayangkan ayah saya bicara dan membayangkan wajahnya, saya takut Bu. Oke, itu baru di tahap mudah ya, di tahap awalnya dan di tahap sedang. Kamu sudah merasa tidak sanggup gitu ya. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Apakah kamu sudah siap dan ingin mengulanginya lagi? Saya siap Bu. Baiklah, kita akan mempraktekannya lagi ya. Bagaimana keadaanmu sekarang? Sudah lebih tenang atau gimana? Terus lebih baik Bu. Tadi kita lanjutkan. Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Seperti tadi lagi, sekarang relax dan ambil nafas dulu. Ambil nafas secara perlahan, relax. Oke, pejamkan matamu. Oke, sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang pelan karena tidak makan. Bayangkan ada seseorang yang sedang memarahi anaknya namun dengan suara yang pelan karena tidak mau makan. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang begitu keras dan tinggi. Bayangkan seseorang yang memarahi anaknya dengan suara yang keras dan tinggi karena tidak mau makan. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada sebuah anggota keluarga termasuk ayah kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dengan saudaramu yang lain. Dan saudaramu itu menangis, tapi kamu yang disalahkan oleh ayahmu itu. Ayahmu marah besar sekali dengan dirimu. Saya tidak sanggup Bu. Oke. Sekarang buka matamu dulu, tarik nafas supaya kamu tidak merasa deg-degan lagi. Tarik nafas dulu, sangat perlahan. Oke, bagaimana perasaanmu, Dik? Deg-degan Bu. Tapi sudah baik. Oke, relax saja ya. Ini butuh proses soalnya dia. Relax, jangan terlalu tegang banget. Oke. Tapi perasaan takut saya sudah tidak seperti tadi Bu. Dan sekarang saya sekarang tidak begitu ketakutan. Bagus sekali ya. Ini suatu kemajuan untuk dirimu. Oke, bagaimana? Boleh kita lanjutkan lagi? Saya siap. Oke. Seperti tadi lagi ya, duduk tegap, relax dulu. Oke, relax. Sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Bayangkan, bayangkan wajah yang begitu marah, ingin memukul. Oke, buka matamu. Sepertinya kamu kayak masih begitu ya. Buka matamu dulu. Oke, relax dan tenangkan dirimu. Tenangkan dirimu, tarik nafas dulu. Oke. Tarik nafas dulu ya. Oke, kamu sudah berusaha ya, Dik ya. Tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus untuk dirimu. Oke. Baik Bu, saya ingin dilanjutkan lagi Bu. Dan saya sudah siap Bu. Oke, baik. Mari kita lanjutkan lagi ya. Ini tinggal lagi satu langkah lagi ya. Karena semuanya butuh proses. Oke.
Sama seperti tadi, duduk tegak, relax. Oke. Oke. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan ingin memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya yang begitu menyeramkan, dan suaranya yang sangat keras. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, sekali lagi, bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, bayangkan kembali dengan tatapan mata yang begitu tajam. Oke, sekarang buka matamu. Ya, relax, tarik nafas dalam-dalam dulu ya. Keluarkan secara perlahan. Oke, tarik nafas lagi. Dan hembuskan. Oke, bagus sekali ya. Baik Bu, saya sudah lebih baik Bu, sudah merasa lebih baik. Oke, bagus sekali. Kamu berhasil melewati semuanya dari tahap yang ringan, sedang maupun yang terberat ya. Terima kasih Bu, sangat senang sekali. Oke, sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut kalau melihat seseorang yang sedang dimarahi atau jika ayahmu juga memarahi dirimu ya. Iya Bu, dan saya sudah merasa lebih baik dan lebih tenang daripada yang sebelumnya. Oke, baguslah. Bagaimana? Apakah masih ada hal yang ingin kamu bicarakan lagi, Bi? Sepertinya sudah tidak ada Bu. Oke, baiklah. Karena juga waktu sudah menunjukkan waktunya ya. Mari kita akhiri itu untuk sesi konseling ini pada hari ini. Baik Bu, untuk itu saya permisi dulu ya Bu, dan terima kasih banyak ya. Sama-sama Bi, jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan-sungkan ya untuk menemui Ibu lagi. Semangat belajarnya ya. Baik Bu, untuk itu saya pamit dulu Bu. Selamat siang. Selamat siang Bi, hati ya. Saya